nama saya Suciasina Prasasti. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yaitu Sistem Pengendalian Manajemen pada bab mengukur dan mengendalikan aktiva atau aktivitas yang dikelola. Langsung saja pada slide yang pertama. Mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Pada beberapa unit usaha, fokus adalah pada laba yang diukur dari selisih antara pendapatan dan beban. Di unit usaha yang lain, laba dibandingkan dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Pusat tanggung jawab ini disebut sebagai pusat investasi. Struktur analisis. Tujuan pengukuran penggunaan aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu yang pertama untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan, dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Dalam menganalisis mengenai perlakuan alternatif atas aktiva dan perbandingan Roy dengan Eva, dua cara dalam mengaitkan laba dengan aktiva yang digunakan. Yang paling menarik adalah seberapa baiknya alternatif tersebut melayani kedua tujuan di atas untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan. Mengukur aktiva yang digunakan. Yang pertama, kas. Perusahaan yang mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kedua, piutang. Memasukkan unsur piutang pada harga jual atau harga pokok penjualan merupakan hal yang masih diperdebatkan. Suatu pihak dapat berargumen bahwa investasi real dari suatu unit dalam piutang adalah hanya sebesar harga pokok penjualan dan bahwa tingkat pengembalian yang memuaskan atas investasi ini mungkin sudah mencukupi. Di lain pihak adalah mungkin untuk mengatakan bahwa unit usaha dapat menginvestasikan kembali uang yang diperoleh dari piutang, dan karena itu piutang harus dimasukkan pada harga jual. Yang biasanya dilakukan adalah mengambil alternatif yang lebih sederhana, yaitu memasukkan piutang pada nilai buku yang merupakan harga jual dikurangi penyisihan atas piutang tak tertagih. Yang ketiga, persediaan. Persediaan biasanya dicatat pada jumlah akhir periode meskipun rata-rata antar periode lebih baik secara konsep. Yang keempat, modal kerja. Modal kerja secara umum, perlakuan atas modal kerja sangatlah bervariasi. Pada satu sisi, perusahaan memasukkan aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Yang kelima, properti, pabrik, dan peralatan. Dalam akuntansi keuangan, aktiva tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan. Hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aktiva unit usaha. Mengukur aktiva yang digunakan selanjutnya yaitu yang keenam, aset-aset yang disewa guna usahakan. Sewa guna usaha finansial yaitu sewa guna usaha jangka panjang yang setara dengan nilai sekarang dari arus beban sewa adalah sama dengan utang dan dilaporkan juga dalam neraca. Yang ketujuh, aktiva yang menganggur. Suatu unit usaha memiliki aktiva yang menganggur atau idle asset yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit usaha tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya.
Tujuan dari izin ini adalah untuk mendorong para manajer unit usaha guna melepas aktiva menganggur ke unit yang lain mungkin memerlukan, tetapi jika aktiva tetap tersebut tidak dapat digunakan oleh unit lain, maka pemberian izin ini untuk menjual atau mengganti aktiva tersebut akan menimbulkan tindakan-tindakan yang disfungsional. Yang kedelapan, aktiva tidak berwujud. Ada keuntungan dalam pengkapitalisasi aktiva tidak berwujud pemasaran, serta kemudian mengamortisasinya selama masa manfaatnya. Yang kesembilan, kewajiban tidak lancar. Kadang-kadang unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Korporat memperoleh dana tersebut dari pemberi pinjaman, investor modal, dan laba ditahan. Yang ke-10, beban modal. Kantor pusat korporat menentukan tarif atau rate yang digunakan untuk menghitung beban atau capital charge tersebut tidak seharusnya lebih tinggi daripada korporat yang pendanaan dengan utang, karena dana yang terlibat merupakan campuran antara utang dan modal biaya tertinggi. Berikut perbedaan dua metode yang menghubungkan laba dengan dasar investasi. Di sini ada tabel, yaitu menunjukkan metode ROI. Yang pertama, presentase tingkat pengambilan atas investasi dengan metode Return of Investment atau ROI. Ada 3 keuntungan dari ROI, yaitu yang pertama, ROI merupakan pengukuran komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Yang kedua, ROI mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Yang ketiga, ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa memperdulikan Kemudian ini metode EVA, nilai tambah ekonomi menggunakan Economic Value Added atau EVA. Pendekatan EVA juga memiliki beberapa keuntungan. Ada 4 alasan yang membuatnya lebih unggul daripada ROI, yaitu yang pertama, dengan EVA seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Di lain pihak, pendekatan ROI memberikan insentif yang berbeda untuk investasi di antara unit-unit usaha. Yang kedua, keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Yang ketiga, EVA adalah tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Yang keempat, berlawanan dengan ROI, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Di sini rumus mencari EVA yaitu laba bersih dikurangi beban modal, di mana beban modal pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Dengan melihat kelemahan ROI, kelihatannya sangat mengejutkan bahwa ROI digunakan secara luas. Kesalahan konseptual ROI untuk mengevaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit usaha. EVA sangat disarankan sebagai perangkat pengukuran kinerja, tetapi EVA tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan perhitungan aktiva tetap, kecuali metode penyusunan anuitas dipergunakan. Hal ini jarang dilakukan dalam praktis bisnis sehari-hari. EVA menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dalam perbedaan potensi laba. Mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas.
laporan atas kinerja ekonomi unit usaha agak berbeda. Laporan-laporan manajemen dibuat bulanan atau kuartal, sementara laporan kinerja ekonomi biasanya dibuat dengan selang waktu tidak tetap, biasanya sesekali dalam selang waktu beberapa tahun. Laporan-laporan manajemen cenderung menggunakan informasi historis atas biaya aktual yang terjadi, sedangkan laporan ekonomi menggunakan informasi yang cukup berbeda. Selanjutnya, laporan-laporan ekonomi dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai semacam ini disebut breakout value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.